Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya,
Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini suasana gereja di Ratu Damai sedikit berbeda dengan hari biasanya, misa harian seperti biasa, karena banyak suara anak-anak yang dipersembahkan untuk dibaptis menjadi anggota gereja. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membawa anaknya untuk dibaptis menjadi anggota gereja. Tentu saja tugas orang tua bukan sampai di sini saja. Tetapi lebih daripada itu, masih banyak tugas-tugas lain yang harus kita emban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk asupan makanan, baik jasmani maupun rohani. Dalam jasmani tentu orang tua sudah tahu segalanya, terutama bagi sang ibu, pastilah mereka sudah tahu kapan anaknya makan, kapan anaknya diberi ASI, kapan anaknya istirahat, dan lain sebagainya. Itu untuk makanan jasmani. Tetapi selain itu, kita juga harus memberikan santapan rohani kepada anak-anak kita. Dengan diajak berdoa, diajak membuat tanda salib dalam keluarganya, diajak untuk ke gereja, ke lingkungan, mengenal lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan itu, kita ingat akan sabda Tuhan sendiri, bahwa setiap orang harus menyantap juga firman yang keluar dari mulut Allah. Sumber iman kita adalah kitab suci, tradisi, dan magisterium. Kita diajak untuk
memberikan sedikit demi sedikit kepada anak-anak kita, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman. Dan kita ingat bahwa keluarga menjadi gereja domestika, gereja kecil. Iman anak kita tumbuh dari keluarga. Maka dalam keluarga itulah kita hendaknya bertanggung jawab memberikan santapan rohani. Dengan demikian, kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah sebagai saksi-saksi Kristus di tengah keluarga kita. Meskipun banyak tantangan sebagaimana yang dialami oleh Stefanus yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Tapi toh Stefanus tidak gentar untuk mewartakan sabda Allah. Ia tetap dengan gigih mewartakan kebangkitan Allah. Maka kita pun begitu. Meskipun orang tua sudah lelah bekerja, meskipun orang tua sudah lelah mengurusi keluarga dalam rumah tangga, tetapi kita diajak untuk tidak lelah memberikan santapan rohani kepada anak-anak kita. Semoga dengan baptisan ini, lewat peristiwa iman ini kita juga diingatkan akan sakramen baptis yang pernah kita terima. Dan sakramen baptis itu menggabungkan kita dengan gereja dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.